Bagi teman-teman yang berharap untuk nantinya melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024, tentunya sudah mempelajari untuk alur pendaftarannya, mulai dari registrasi dan juga login ke SIM PKB, kemudian seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan juga seleksi tahap 3, serta nanti untuk program PPG Prajabatan 2024 sampai nanti kita selesai dari perkuliahannya ya. Dan di sini nanti kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira berapa kuota dan juga rencana pembukaan PPG Prajabatan 2024. Dan ternyata di sini kita mengetahui bahwa untuk peluang karir lulusan PPG Prajabatan ini nanti semakin jelas. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang berkeinginan untuk nantinya melakukan pendaftaran PPG Prajabatan 2024, mulai dari sekarang ini kalian harus rajin untuk memantau pada portalnya. Kalian bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini ada tombol yaitu PPG Prajabatan, maka silakan klik saja di bagian tentang Prajabatan. Kita bisa klik dan selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke website yang dikhusus bagi pusat informasi terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, ini sudah diupdate yaitu untuk arah kebijakan PPG Prajabatan tahun 2024, yaitu berdasarkan dari kebutuhan guru, kemudian peluang untuk lulusan PPG, kemudian terintegrasi dengan induksi guru pemula, kemudian punya relevansi yang sangat kuat, kemudian sinergi. Kemudian untuk profilnya selanjutnya juga teman-teman bisa mengecek yaitu untuk ujian masuknya kira-kira seperti apa. Dan selanjutnya di sini nanti untuk persyaratan dasar sehingga kita bisa melakukan pendaftaran PPG Prajabatan 2024 itu kira-kira seperti apa. Kemudian untuk tata cara dari pendaftaran dan juga seleksi di sini sudah diberikan dalam sebuah bagan yang tentunya sangat mudah dimengerti ya. Nah, kemudian untuk terkait tentang pelaksanaan PPG Prajabatan yang gelombang 2 tahun 2024 sebagai program lanjutan dari yang gelombang 1 yang sekarang ini sedang berlangsung, kira-kira seperti apa. Dan berikut ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang rencana pembukaan untuk PPG Prajabatan yang gelombang 2 tahun 2024. Memang sampai dengan saat ini di tahun 2023 kemarin, bahwasannya untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan itu ketika dibuka pendaftaran P3K guru, maka di sini masuk dalam kategori pendaftar ASN P3K prioritas 4 atau pelamar umum. Namun meskipun di sini kita masuk dalam pelamar umum, tentunya di sini kita memiliki nilai lebih, yaitu kita memiliki sertifikat pendidik, sehingga untuk kompetensi teknis ini kita sudah dinyatakan lulus 100% teman-teman, dan itu merupakan modal dasar kita untuk memperoleh nilai yang tertinggi ya. Nah, di sini dari paparan data yang disajikan pada seleksi P3K di tahun 2023, bahwa untuk formasi ASN P3K prioritas 4 itu terdiri dari 91.325. Nah, selanjutnya dari total 91 ribuan ini yang dinyatakan lulus ya. Yang linear itu ada 69.169. Sedangkan untuk yang 22.156 ini dia tuh tidak linear, dikarenakan yang dibuka adalah kejuruan, kemudian guru agama, dan juga ada bahasa asing. Dan dari jumlah total teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang melakukan pendaftaran dan juga linear, di sini terdiri dari ini yaitu 57.323. Ini adalah untuk formasi 19 bidang studi PPG Prajab dari tahun 2022. Kemudian sisanya di sini ada 11.846. Nah, untuk formasi dari TIK, PKWU, AKL, kimia analisis, pemasaran, dan juga antropologi. Nah, selanjutnya untuk formasi ini dilihat dari linearitas dan juga untuk yang lulus seleksi administrasi ya, sebagai bahan nanti untuk bisa ikut seleksi kompetensi dan juga data kelulusannya. Untuk formasi P4 yang linear PPG Prajabatan 2022 itu kan ada 69.169. Kemudian pendaftar dari PPG 2022, teman-teman lulusan PPG 2022, di sini ada 24.323. Nah, sedangkan di sini ada sedikit ya, yaitu 697 ini dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat atau MS ini ada 23.626.
Selanjutnya di sini yang dinyatakan lulus dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang sebagai pendaftar ASN P3K dari P4 ya, atau prioritas 4, ini ada 15.721. Kemudian yang tidak lulus ini ada 7.905. Nah, selanjutnya di sini ada juga ternyata dari teman-teman yang tidak mendaftar ya. Tidak mendaftar ini ada sejumlah 9%. Sehingga dari jumlah peserta ini yang dinyatakan bisa mendaftar di sini yang tidak lulus itu ada 10.952. Nah, di sini tidak lulus itu disampaikan dikarenakan memang tidak mendaftar dan juga tidak lulus ASN P3K. Kemudian dari Kemdikbudristek di sini juga disajikan untuk analisis hasil kelulusan ASN P3K jalur PPG Prajabatan 2022. Di sini kalau misalkan dilihat dari berdasarkan usia pendaftar, ternyata yang lulus ini banyak sekali teman-teman yang masih muda ya. Nah, di sini ada usia 22, kemudian usia 23, kemudian juga ada usia di 24. Tentunya bagi teman-teman yang baru saja lulus kuliah, fresh graduate, di sini melakukan pendaftaran, banyak yang lulus untuk bisa masuk ujian masuk. Kemudian setelah lulus di sini bisa melakukan pendaftaran P3K. Setelah itu bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K, dan ketika diangkat ini langsung mendapatkan gajinya itu double ya. Dari gaji P3K ditambah juga gaji dari sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian di sini untuk berdasarkan dari jenis kelamin, di sini hampir seimbang ya antara yang laki-laki dengan perempuan. Kemudian berdasarkan dari domisili pendaftar di sini disajikan data sebagai berikut. Kemudian untuk asal bidang studi PPG yang lulus formasi guru kelas, nah di sini yang paling tinggi itu dari PGSD teman. Kemudian disusul oleh bahasa Inggris, kemudian juga biologi serta dari PG PAUD. Dan kalau misalkan di sini kita melihat untuk gambaran perekrutan guru baru ini untuk setelah tahun 2022, di sini dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini nanti tetap akan diprioritaskan menjadi primadona untuk mengisi kekosongan guru, diakibatkan banyak guru yang pensiun ya nanti di tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang berniat untuk menjadi guru, sebaiknya mulai dari sekarang ini bersiap ya untuk nantinya melakukan pendaftaran di gelombang 2. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa mengecek yaitu untuk perekrutan guru baru jalur PPG Prajabatan. Ini adalah untuk potensi pendaftar berdasarkan dari provinsi domisili ya. Ini yang paling besar itu dari Jateng, kemudian disusul dengan Jatim, Jabar, Sulsel dan juga DIY. Nah, selanjutnya untuk potensi pendaftar per bidang studi, tentunya di sini nanti dari PGSD itu selalu merajai teman-teman. Dan selanjutnya untuk terkait tentang rencana pembukaan PPG gelombang 2 tahun 2024, di sini nanti untuk dasar pembukaan dari PPG Prajabatan yang gelombang 2 tahun 2024 itu didasarkan pada guru yang pensiun. Jadi guru yang pensiun di tahun 2025 di sini sudah dihitung ya, dan nanti sebagai dasar untuk pembukaan PPG Prajabatan yang gelombang 2 di tahun 2024 nih. Tentunya bagi teman-teman di sini nanti yang melakukan pendaftaran, artinya setelah lulus itu kita akan mendapatkan tempat. Nanti kita akan menggantikan guru-guru yang pensiun tersebut. Nah, di sini untuk total guru yang pensiun di sini dihitung dari Kemdikbudristek, yaitu untuk bidang studi umum dan juga vokasi ada 55.437. Sedangkan untuk mahasiswa yang gelombang 1 tahun 2024 di sini jumlah mahasiswanya itu kemungkinan tidak bisa ikut ASN ya. Nah, di sini dihitung dikarenakan kemungkinan nanti akan difokuskan untuk teman-teman yang honorer ya, penuntasan. Selain itu juga kemungkinan dikarenakan nanti ketika pendaftaran P3K ini teman-teman belum lulus nih dari PPG Prajabatan yang di sini. Nah, kemudian di sini kalau misalkan dikurangi sudah dihitung ya, yaitu untuk selisih pensiun dengan mahasiswa nasional yang sekarang masih ada. Di sini ada 39.485. Nah, sehingga di sini nanti memungkinkan untuk sangat banyak untuk kuota yang akan dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan yang gelombang 2 tahun 2024 ini. Dan kalau misalkan di sini kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, di sini untuk kuota PPG Prajabatan itu sekitar ada 40 ribuan teman-teman. Di sini nanti teman-teman bersiap saja untuk memperebutkan dari kuota yang nantinya akan dibuka ya. Kemudian juga untuk pembukaan kuota itu didasarkan pada guru yang pensiun, nanti disesuaikan dengan bidang studi dan juga untuk daerah persebarannya. Yang paling banyak itu ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara.
Nah, di sini untuk yang paling besar nanti yang akan dibuka itu adalah untuk PGSD, kemudian untuk Penjaskes, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bidang vokasi sendiri juga trennya cukup signifikan ya. Nanti teman-teman silakan disesuaikan antara ijazahnya apa dan linear dengan bidang studi apa.